Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vandalita Ayuwardani dengan NIM akhir 124. Di sini saya akan mengolah data menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio untuk menjawab pertanyaan dari bagaimana pengaruh kombinasi perlakuan terhadap redox and total dan P tersedia, lalu bagaimana korelasi antara redox dengan N total dan P tersedia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah perancangan dan analisis percobaan. Oke, yang pertama kita memasukkan datanya terlebih dahulu. Lalu apabila datanya sudah muncul, kita bisa lanjut untuk menguji normalitas dengan cara mengklik bagian Analyze dan pilih yang non-parametric test. Lalu akan muncul kolom seperti ini. eh, untuk tes variablisnya bisa diisi dari redox, and total, dan FVP. Lalu kita bisa diklik OK. Nah, lalu data yang keluar adalah seperti ini. Dikarenakan nilainya masih kurang dari 0,0001, kita bisa lanjut dengan mentransformasi data. Untuk mentransformasi data, bisa klik dari transform ini, lalu yang compute variable. Lalu ini bisa dinamai kolom yang ingin ditransformasikan. Lalu setelah menamai target variabel tadi, untuk yang numeric expression ini bisa dimasukkan rumus SQRT, kurung buka, lalu eh, target variabel yang ingin ditransformasikan, lalu dikalikan 2. Lalu setelah sudah terisi rumus, kita bisa klik OK. Setelah ditransformasikan, ini akan muncul tabel baru yang hasilnya tadi, lalu bisa dilanjut untuk mentransformasikan nilai dari yang total dan P tersedia dengan cara yang sama. Ini adalah tampilan dari data yang telah ditransformasikan tadi. Apabila sudah terdapat semua dari redox 1, N total 1 atau P tersedia satunya sudah ada semua, kita bisa lanjut untuk mengulang uji normalitas menggunakan data baru dengan cara yang sama seperti di awal tadi. Nah, ini adalah tabel yang baru, tapi pada tes variabilis ini bisa diganti dengan data yang baru. Ini bisa dikeluarkan terlebih dahulu, lalu diganti data terbaru yang sudah ditransformasikan. Nah, lalu apabila sudah terisi, kita bisa klik OK. Nah, ini adalah tabel terbaru dari hasil uji normalitas. Pada N totalnya ini sudah menunjukkan lebih dari 0,05. Jadi ini sudah memenuhi, tetapi pada P tersedianya belum. Jadi kita bisa lanjut untuk uji menggunakan Kruskal-Wallis.
Untuk uji parametrik Kruskal-Wallis itu caranya mirip seperti tadi, sama, tetapi untuk yang ini dipilih independent sample. Salah, salah. Tadi sudah benar, lalu tadi pilih yang field, lalu ini diisi test fieldnya ini tadi yang data yang belum normal dimasukkan, lalu yang grup ini nanti yang pertama bisa MFC, yang selanjutnya bisa dilanjut yang kompos. Nah, ini adalah contoh pengisiannya. Lalu kalau sudah terisi, bisa diklik pada Run. Nah, lalu kita bisa dilanjutkan pada data yang kompos. Ini hasil dari ujian parametrik Kruskal-Wallis tadi sudah muncul di outputnya. Ini ya sudah SIG-nya sudah menunjukkan lebih dari 0,05. Jadi datanya itu tidak terdapat perbedaan. Jadi MFC dan kompos ini tidak memberikan pengaruh yang berbeda. Untuk selanjutnya kita bisa lanjut, ini diubah ke variable view, lalu kita lanjut uji melalui analyze ini, pilih yang general linear model, lalu pilih yang unvaried. Nah, lalu akan keluar seperti ini. Untuk pengisian datanya, untuk independent variable ini nanti bisa diisi redox, N total dan P tersedia, namun satu persatu. Lalu yang fix factor ini bisa diisi MFC dan kompos. Lalu selain itu kita ke model. Nah, pada Bultem ini kita modelnya diisi MFC, kompos sama eh, MFC dan kompos. Lalu klik continue, kita isi juga yang posok. Lalu ini yang posok test for-nya ini diisi MFC dan kompos. Lalu jangan lupa untuk menceklis yang Duncan. Lalu bisa klik continue dan klik OK apabila sudah terisi. Lalu pada output ini akan keluar hasilnya. Yang bagian SIG ini kombinasi dari ketiga perlakuan tersebut tidak berpengaruh terhadap redox karena nilai dari SIG, MFC, kompos, dan kombinasi dari ketiganya tadi itu sudah lebih dari 0,05. Jadi tidak berpengaruh terhadap redoxnya. Selanjutnya bisa lanjutkan untuk dependence variabelnya diganti dengan N total dan P persedia namun juga satu-satu. Ini caranya masih sama dengan model dan posoknya juga masih sama. Ini kalau sudah klik OK saja. Nah, ini hasilnya sudah keluar di output. Jadi nilainya ini eh, tidak berpengaruh pada N total karena nilainya lebih dari 0,05. Bisa dilanjut untuk uji yang P tersedia, caranya juga masih sama. Nah, ini untuk hasil yang P tersedia tadi, dapat dilihat hasil SIG-nya ini
Nilainya lebih dari 0,05. Jadi ketiga perlakuan tadi tidak berpengaruh terhadap B tersedia. Selanjutnya, kita bisa uji lanjut korelasi menggunakan uji Duncan. Itu dengan cara analyze ini, pilih bagian correlate, lalu bivariate. Akan muncul seperti ini. Untuk kolomnya, bagian variabel ini bisa diisi korelasi antara dua perlakuan. Yaitu yang pertama itu bisa reduks dengan N total dulu, nanti dilanjut reduks dengan P tersedia, dan dilanjut P tersedia dan N total dengan caranya masing-masing, tapi dengan cara yang sama. Variabelnya di sini, lalu korelasi ini di Pearson, lalu tesnya itu tailored, lalu apabila sudah selesai, kita klik OK. Lalu bisa dilanjut uji yang lainnya dulu. Lalu pada outputnya akan keluar hasil-hasil tabel dari korelasinya. Ini tabelnya menunjukkan nilai SIG-nya itu lebih dari 0,05. Jadi korelasinya itu tidak berkorelasi secara signifikan semua. Untuk selanjutnya, kita bisa membuat grafik atau tabel untuk melihat pendugaan dari variabel satu dengan variabel yang lain. Ini bisa melalui graf ini, lalu pilih yang legasi dialog, lalu ya scatter atau dot. Tapi kita pilih yang simple scatternya saja, lalu klik define. Untuk pengisiannya, ya aksisnya bisa diisi redox dulu, lalu yang x-aksisnya bisa diisi n total, lalu bisa klik OK. Nah, ini sudah muncul grafiknya, tapi bisa dirapikan dulu dengan cara ini klik dua kali. Nah, pada Redfill ini kita klik. Nah, ini pilih yang linear. Lalu hasilnya bisa ini ada garisnya, tapi ini di close dulu. Nah, ini tabel yang terbaru. Jadi setelah di add file tadi muncul garis persamaan, yaitu ditemukan Y sama dengan 62 kali 94 minus 37 kali 43 kali X. Ini persamaan dari redox satu sama N total. Bisa dilanjut untuk yang lain. Nah, ini muncul hasil tabel yang persamaan redox sama AP tersedia. Ini ditemukan persamaan Y sama dengan 40,64 minus 1,45 kali X. Nah, ini hasil grafik dari persamaan N total sama P tersedia ini ditemukan persamaan dengan Y sama dengan 0,68 plus 0,02 kali X. Lalu untuk eh, pengolahan data dari SPSS cukup sekian. Nanti kita lanjut ke mengolah data menggunakan RStudio. Nah,
Setelah dari mengolah data dari SPSS, kita lanjut mengolah data melalui aplikasi RStudio. Nah, ini adalah tampilan dari RStudio sendiri. Pertama, kita harus memasukkan datanya dari format Excel. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Lalu, pada range ini kita bisa sesuaikan dengan data yang dibuka dari Microsoft Excel. Jadi kita lihat dulu, kita bisa mulai dari A1 sampai G33. Lalu bisa diisikan di studionya tadi range dari A1 sampai G33. Nah, ini ulangannya ini bisa diubah ke numerik. Terus yang MFC, kompos, sama kombinasi ini sudah benar menggunakan karakter. Lalu yang redox sama n total dan p tersedia itu bisa diubah menjadi n numerik juga. Hmm. Apabila sudah diubah, datanya akan terlihat seperti ini. Lalu bisa diimport. Nah, apabila berhasil, ini akan muncul pada kolom environment ini. Lalu kita kembali ke Antital 1 ini, pada lembarnya, kita bisa mengaktifkan library ya teman-teman. Kita pilih library yang ini, Node.js sama, nah pilih yang library Dobio ini sama Node.js. Kalau udah, kita blok keduanya, lalu kita bisa klik run untuk mengaktifkan. Nah, kalau sudah, kita bisa lanjut uji menggunakan uji lili tes. Nah, untuk uji lili tes ini kita bisa memakai rumus lili tes dengan kurung buka kurung tutup menggunakan datanya tadi, lalu menggunakan simbol dolar, lalu kita memakai perlakuan redox. Nah, ini bisa semua perlakuan, tapi dengan rumus masing-masing. Jadi nanti yang redox ini bisa diganti dengan n total dan p tersedianya. Nah, kalau sudah, ini bisa di blok, terus kita klik yang run. Nanti yang di bawah ini akan muncul hasil-hasilnya. Nah, ini kan hasilnya masih kurang dari 0,05 semua. Jadi kita perlu uji lanjut dengan mentransformasikan terlebih dahulu. Untuk transformasi sendiri, kita memakai rumus data tadi, simbol dolar, dengan nama baru yang data yang akan ditransformasi, kurung buka ini min 2 dikali SQRT, kurung buka data, terus simbol dolar, terus data yang akan ditransformasi. Untuk data lain, rumusnya sama, tapi tinggal ganti yang bagian ini aja. Nah, apabila sudah terisi semua, jadi kita blok, nah kita klik run. Nah, jadi data yang terbaru itu sudah keluar ini. Jadi kita bisa uji lili tes
seperti yang di awal tadi. Nah, apabila sudah terisi menggunakan data yang terbaru, kita ini belum juga, kita bisa klik run. Nah, ini kan hasilnya sudah muncul dan datanya juga sudah normal dengan nilai lebih dari 0,05. Nah, jadi ini sudah bisa. Jadi eh, sudah tapi belum berdistribusi normal. Jadi kita perlu uji lanjut Kruskal-Wallis. Lalu untuk uji Kruskal-Wallis sendiri ini memakai rumus. Ini ada Kruskal test ini dengan kurung buka. Ini tersedia yang terbaru. Lalu minus dari perlakuannya itu kita memakai MFC. Lalu koma kita tulis data sama dengan kita masukkan data yang ada. Lalu untuk perlakuan yang lain ini memakai rumus yang sama, hanya saja dengan mengganti dari perlakuannya ini. Nah, apabila sudah semua ini kan eh, sudah mencantumkan ketiga perlakuan itu ada MFC, kompos sama perlakuan kombinasi. Ini bisa di blok, lalu kita klik run. Nah, pada bawah sini sudah terdapat hasil dari uji Kruskal. Jadi datanya ini sudah menunjukkan eh, datanya ini menghasilkan data dengan distribusi yang normal. Lalu lanjut ke uji ANOVA. Jadi untuk uji ANOVA ini memakai rumus analisis minus verbit dua faktor dengan data yang digunakan 5:7 ini adalah karena reduksinya berada di eh, kolom kelima dan tabel ketujuh. Jadi kita memakai 5:7. Nah, terus ada data yang digunakan, simbol ulangan, data, simbol perlakuan, lalu data lagi, simbol kompos, koma satu. Nah, apabila sudah tertulis ini, kita tulis lagi print. Nah, lalu kita ini tulis analisis. Tapi sebelumnya UJ Anova tadi kita blok semua. Lalu kita klik run. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita pindah ke yang print tadi. Nah, ini kita klik run lagi. Lalu di bawah sini akan muncul hasil dari uji ANOVA-nya. Dari hasil ANOVA tadi ditemukan nilai-nilai dari ulangan MFC, kompos, dan kombinasi itu menghasilkan nilai lebih dari 0,5. Jadi nilai ini tidak berpengaruh terhadap perlakuan redox. Lalu untuk Shapiro-nya sendiri, p-value-nya itu ada 0,2 yang merupakan lebih dari 0,05. Jadi datanya itu termasuk data yang sudah normal.
Untuk langkah selanjutnya, kita bisa lanjut untuk uji korelasi. Untuk langkahnya, sama seperti di awal, kita menulis library, tapi yang FSA. Jadi ini sudah terus langsung klik run. Nah, kalau udah, eh, nah, lalu setelah library, kita memakai rumus dan tes. Jadi ada pelakuan yang ingin dilihat, terus ada eh, apa sih, terus data yang dipakai, koma metode, kita memakai metode Bonferroni. Jadi ini nanti untuk melihat beberapa rokok yang ingin dilihat ini ada MFC, kompos, sama kombinasi menggunakan rumus yang sama. Nah, setelah mengisi dari perlakuan tadi, kita juga harus mencari perlakuan yang ingin diketahui lainnya seperti N total dan P tersedia. Jadi ini rumusnya sama. Jadi kita bisa copy paste biar lebih cepat dan hanya mengganti bagian di sininya saja. Nah, apabila sudah tertulis semua di lembarnya ini, bentuk suatu sudah, N total sudah, P tersedia sudah, kita bisa blok semuanya. Lalu kita klik run. Nah, nanti hasilnya akan muncul di bawah sini. Setelah hasil dari uji dan tes tadi keluar, ditemukan rata-rata pada PADC ini lebih dari 0,05. Jadi, perlakuannya ini termasuk tidak berbeda signifikan. Setelahnya, kita melanjutkan uji korelasi. Nah, untuk uji korelasi sendiri, kita menggunakan rumus korelasi, kurung buka Cortes, lalu ada data yang digunakan, lalu ada data yang sudah ditransformasi tadi, terus ada data, terus kita menggunakan dua data, yaitu yang pertama itu ada redox sama n total. Nah, nanti ada tiga kali. Yang kedua itu ada redox sama P tersedia. Lalu yang selanjutnya ada N total sama P tersedia dengan menggunakan rumus yang sama. Apabila sudah ditulis semua, ini kita blok satu-satu, kita klik run, tapi lalu kita tulis print relasi. Nah, ini kita klik run juga. Pokoknya ini gantian satu-satu hingga hasilnya muncul di bawah konsol. Jangan lupa untuk yang print ini juga di run terus setelah meng- mengkorelasikan data yang ini. Dari hasil yang ada di bawah konsol ini ditemukan bahwa variabel dari N total, P tersedia, dan
eh, kombinasi itu berkorelasi semua dengan redox. Ini untuk hasilnya bisa dilihat di konsol. Lalu selanjutnya kita membuat eh, grafik untuk melihat pendugaan dari variabel yang satu dengan variabel yang lain. Setelah tadi kita membuat grafik untuk pendugaan, kita menulis library tiga kali, yaitu yang pertama dari library ggplot2, yang kedua ada ggpp, yang ketiga ada ggp-mis. Ini kita blok, terus lalu kita klik run. Nah, ini berarti kalau sudah muncul di sini, berarti sudah teraktifkan. Untuk rumus grafik itu ada menggunakan ggplot, menggunakan data, koma as, x-nya diisi dari data, terus simbol redox, y-nya diisi data, lalu simbol n total, lalu setelah kurung tutup ini menggunakan plus, lalu ini diisi dari data yang sudah dikasih pada juknis. Setelahnya, lalu kita blok, terus kita klik run. Setelahnya pada eh, kolom plot ini terdapat grafik yang sudah tergambar. Nah, ini ditemukan persamaan Y sama dengan 0,779 min 0,00113 X kali R kuadrat sama dengan 0,04. Lalu untuk eh, grafik yang lain bisa dibuat menggunakan rumus yang sama. Lalu ini sudah menggunakan P tersedia. Lalu grafik yang muncul ditemukan persamaan Y sama dengan 4,32 minus 0,0181 kali X kali R kuadrat sama dengan 0,03. Lalu yang satu yang belum yaitu ada ln total dan P tersedia. Nah, ini sama, tinggal blok lalu klik run, lalu menunggu proses untuk pembuatan grafiknya. Nah, ini grafiknya sudah muncul. Ditemukan persamaannya itu Y sama dengan minus 1,18 plus 6,59 X di R kuadrat sama dengan 0,1. Nah, demikian ini adalah cara mengolah data menggunakan RStudio. Jadi, eh, cukup sekian dari saya mengenai pengolahan data dari aplikasi SPSS dan RStudio. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.